perjalanan sejarah Indonesia pasca terjadinya gerakan reformasi tahun 1998 beberapa kali diwarnai peristiwa politik yang bisa menjadi bahan renungan bagi kehidupan politik nasional saat ini. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang berlangsung dari tahun 1999 hingga 2001 misalnya, pernah terjadi berbagai drama politik. Dari gejolak politik yang tercipta akibat dikeluarkannya sejumlah kebijakan yang dinilai kontroversial hingga drama pemakzulan presiden yang hingga hari ini masih meresonansikan banyak pelajaran penting bagi kehidupan politik kenegaraan kita. Gus Dur. Inilah detik-detik akhir penghitungan suara di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tanggal 20 Oktober 1999 yang mengantarkan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 1999 sampai 2004. Gus Dur yang maju dalam pemilihan presiden karena diusung koalisi poros tengah yang terdiri dari partai-partai Islam memenangi perolehan suara dalam voting di parlemen, mengalahkan Megawati Soekarno Putri yang diusung PDIP. Waktu itu ketika Pak Amin Rais yang menggagas poros tengah kemudian datang dan meminta izin agar Gus Dur bisa dicalonkan, maka kiai-kiai itu kemudian meminta jaminan dari Pak Amin Rais bahwa Gus Dur tidak akan diturunkan. Dan di depan para kiai-kiai itu Pak Amin Rais berjanji tidak akan menurunkan Gus Dur. Meski meraih suara terbesar dalam pemilu tahun 1999, PDIP yang dipimpin Megawati hanya memenangkan 33% suara dan tidak memiliki kursi mayoritas di parlemen. Kondisi ini menyulitkan Putri Bung Karno itu memenangi pemilihan presiden yang saat itu masih dilakukan lewat pemungutan suara di MPR. Kekalahan Megawati dalam pemilihan presiden sempat membuat pendukung Megawati marah. Gus Dur yang menyadari potensi konflik akibat kegagalan Megawati menjadi presiden berhasil meyakinkan semua pihak untuk menjadikan Megawati sebagai wakil presiden. Akhirnya pada 21 Oktober 1999 Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzahas dari P3. Itu yang saya melihat betapa jiwa besar Bu Mega, karena Bu Mega sendiri yang kemudian menghentikan upaya beberapa kader yang nggak terima ya, bahkan akan ada gerudukan dari Jawa Timur ya, terutama waktu itu karena sudah siap dengan jempol darah lah, kemudian juga dari Jawa Tengah juga sudah siap untuk berangkat, tetapi Bu Mega sendiri mempraktekkan satu komando dan Bu Mega meminta semuanya ikut dengan komando Bu Mega, yaitu menerima keputusan apapun dari yang dikeluarkan oleh Bu Mega, dan keputusan tersebut adalah merelatifkan kepentingan subjektif dari PDI Perjuangan sebagai pemenang yang memang waktu itu entitled ya untuk jadi pemimpin, tapi Bu Mega mempertimbangkan berbagai faktor dan jalan yang terbaik pada waktu itu adalah Bu Mega mau menjadi wapres dan presidennya adalah Gus Dur. Setelah dilantik, duet Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang terdiri dari figur-figur dari berbagai partai politik. Sejumlah figur non-partisan dan militer juga masuk dalam kabinet. Di awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membuat gebrakan kontroversial dengan membubarkan Departemen Penerangan yang dianggapnya sebagai senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Gus Dur juga membubarkan Departemen Sosial yang dianggapnya menjadi sarang korupsi. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Pada bulan November 1999, Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan atau Menko Taskin, Hamzahas, mengundurkan diri. Tindakan Hamzahas ini diduga dilatar belakangi ketidaksetujuannya pada rencana pemerintah membuka hubungan dagang dengan Israel. Ada sejumlah kontroversi yang bisa dikatakan
menuai resistensi atau penolakan publik ya dalam masa kepemimpinan Gus Dur. Nah, salah satunya adalah wacana beliau untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Walaupun belakangan dijelaskan itu lebih ke ekonomi gitu ya. Nah, itu resistensinya kuat sekali. Apalagi beliau diusung oleh koalisi Poros Tengah yang mewadahi partai-partai Islam. Semasa menjadi presiden, Abdurrahman Wahid berupaya mengedepankan pendekatan politik diplomasi dan meminimalkan pendekatan keamanan. Dalam menangani konflik Aceh misalnya, Gus Dur mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer yang ditempatkan di Aceh. Sementara terkait konflik di Papua, saat mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya pada Desember 1999, Gus Dur berusaha meyakinkan para pemimpin lokal di Papua untuk tetap bernaung dalam Republik Indonesia. Dia juga mendorong penggunaan nama Papua menggantikan nama Irian Jaya dan menolerir pengibaran bendera bintang gejora asal berdampingan dengan posisi lebih rendah di samping bendera merah putih. Salah satu hal yang dilakukan Gus Dur adalah membiarkan ada ekspresi-ekspresi kultural, ya misalnya pengibaran bendera Papua dan lain sebagainya oleh pihak militer. Tentu itu dianggap sebagai sebuah simbol dari simbol ingin memisahkan diri gitu ya. Nah, tapi bagi Gus Dur tidak. Selama ini hanya bendera kultural, bukan bendera politik, tidak masalah. Ketika Presiden Gus Dur itu memberhentikan Pak Wiranto, itu resistensi dan juga penolakan terhadap kepemimpinan Gus Dur itu makin kuat. Ketika usia pemerintahannya baru berumur beberapa bulan, Presiden Abdurrahman Wahid mulai melakukan sejumlah manuver untuk kembali merealisasikan sejumlah agenda reformasi, salah satunya agenda reformasi militer. Saat mengadakan kunjungan ke Eropa, Gus Dur menyampaikan permintaan agar Jenderal Wiranto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur menilai Wiranto bisa menjadi halangan melakukan reformasi militer. Selain itu, Wiranto juga dituduh PBB melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur. Permintaan ini dipenuhi Wiranto yang kemudian memilih aktif di Partai Golkar. Untuk buat keputusan terhadap para menteri-menterinya, termasuk Menko Polkam. Keinginan beliau misalnya untuk reformasi militer atau tentara yang lebih cepat ketimbang yang berlangsung pada saat itu ya. Sehingga pandangan beliau ini ditentang oleh kalangan militer. Maka kemudian ketika Presiden Gus Dur itu memberhentikan Pak Wiranto, itu resistensi dan juga penolakan terhadap kepemimpinan Gus Dur itu makin kuat. Untuk mereformasi militer, terutama menjauhkan peran militer dari ruang sosial politik, Presiden Abdurrahman Wahid juga mengangkat perwira yang dinilai reformis. Agus Wirahadi Kusuma menjadi Panglima Kostrad pada bulan Maret 2000. Namun, langkah Gus Dur ini kurang disukai sejumlah pimpinan di tubuh TNI. Pada waktu itu kan militernya belum terjadi reformasi secara menyeluruh di tubuh militer. Yayasan-yayasan tentara masih aktif mengurusi bisnis. Para jenderal-jenderal aktif pada waktu itu juga masih banyak yang terlibat perilaku-perilaku KKN ya. Lalu kemudian terjadi pelanggaran HAM yang secara nyata dilakukan oleh militer pada waktu itu. Jadi yang disorot oleh dunia internasional. Nah, mungkin masih ada keengganan dari pihak militer untuk